Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, bertemu lagi dengan kami kelompok 8. Saya Arifah Kurniasih dan teman saya nanti Fahrul Mar'atus Sholihah. Kali ini kita akan membahas tentang morfologi. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan morfologi. Morfologi merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang membahas mengenai perubahan kata. Sedangkan dalam bahasa Arab, morfologi merupakan ilmu sorof, di mana di dalamnya banyak membahas tentang perubahan-perubahan kata dari satu kata menjadi sejumlah kata yang mempunyai arti tersendiri. Nah, dalam kajian morfologi ini terdapat poin-poin yang menjelaskan lebih rinci tentang morfologi sendiri. Baik, langsung saja kita bahas. Nah, di kali ini kita akan membahas tentang definisi morfologi dan morfem. Yang kedua, pembagian morfem. Yang ketiga, proses morfologi dan morfofonemis bahasa Arab. Baik, yang akan saya jelaskan di sini adalah definisi morfologi. Morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata, atau morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta fungsinya perubahan bentuk-bentuk kata itu, baik fungsi gramatik maupun semantik. Selanjutnya yaitu pengertian dari morfem. Morfem dalam bahasa Arab adalah huruf-huruf yang bermakna dan berfungsi secara gramatikal seperti huruf-huruf dimaksud sebenarnya memiliki makna. Huruf apa gitu? Huruf jar, huruf nasab, dan huruf jazm. Huruf ini dapat mempunyai makna apabila ia telah masuk dalam sebuah kalimat. Selanjutnya, pembagian morfem. Morfem ini dibagi menjadi 3, yaitu morfem bebas, morfem terikat, dan morfem kosong. Nah, morfem bebas atau free morfem yaitu morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri. Misalnya, rumah, lari, pukul, dan sebagainya. Yang kedua, morfem terikat atau bond morfem, yaitu morfem yang tidak mempunyai potensi untuk berdiri sendiri dan selalu terikat dengan morfem lainnya untuk membentuk ujaran. Misalnya ter, me, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah morfem kosong atau zero morfem atau al-morfem al-sifri. Nah, morfem ini menunjukkan adanya eksistensi morfem yang tersembunyi atau diperkirakan keberadaannya. Contoh, beberapa domir muttasil, kata yang tersembunyi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Saudara Fahrul. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang proses morfologis dan morfofonemis dalam bahasa Arab. Yang pertama yaitu proses morfologis dalam bahasa Arab. Morfologis menurut Samsuri adalah cara pembentukan kata-kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lain. Dengan kata lain, morfologis yaitu gabungan morfem-morfem menjadi kata. Proses yang dimaksud adalah sebagai berikut, yang mana di dalam morfologis itu terdapat afiksasi, reduplikasi, komposisi, modifikasi internal, dan pemendekan atau an-nahat. Morfologi dalam bahasa Arab atau disebut dengan al-ishtiqaq yaitu bentuk infinitif dalam kurung masdar dari kata ishtaqo yashtaqu yang memiliki arti memperoleh, mengasal, atau mengambil. Secara terminologis menjelaskan sebuah proses kata yang dapat melahirkan beberapa kata. Yang selanjutnya, pengertian dari afiksasi adalah imbuhan atau bentuk terikat yang apabila ditambahkan pada kata dasar
atau bentuk dasar dapat merubah makna gramatikal. Seperti morfem ber pada kata bertiga. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari reduplikasi. Reduplikasi adalah proses morfemis yang mengulang bentuk dasar, baik secara keseluruhan, sebagian, maupun dengan perubahan bunyi. Pengulangan dalam bentuk keseluruhan seperti buku-buku, meja-meja, guru-guru, murid-murid, dan lain-lain. Dalam bahasa Arab, proses tersebut disebut dengan at-ta'kidu, yaitu pengulangan kata secara utuh dengan makna penguat. Selanjutnya, pengertian komposisi adalah hasil dan proses penggabungan morfem dasar dengan morfem dasar, baik yang bebas maupun yang terikat, sehingga terbentuk sebuah leksikal yang baru dan makna yang baru juga. Dalam kata lain, dalam bahasa Arab ada juga banyak ditemukan seperti kata Baitullah, Hajarul Aswad, Baitul Lahmi, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu pengertian dari modifikasi internal, yaitu proses pembentukan kata dengan penambahan unsur-unsur tersebut yang biasanya berupa vokal ke dalam morfem yang berkerangka tetap, yang mana yang biasanya berupa konsonan. Dalam bahasa Arab selalu menggunakan modifikasi internal dikarenakan bahasa Arab tidak bisa dibaca tanpa dibantu dengan vokal-vokal dalam kurung disebut dengan al-harokat. Yang selanjutnya yaitu pemendekan. Dalam bahasa Arab ditemukan istilah an-nahd. Menurut Wafi yaitu membentuk sebuah kata dari dua atau beberapa kata yang mana menunjukkan satu makna yang sama dari kata atau kalimat yang telah dipendekkan. Contoh akronimnya dalam bahasa Arab ialah kata basmalah, hamdalah, hauqalah, hasbalah, sam'alah, hayya'ala, lakinna, laisa, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu morfologis dalam bahasa Arab. Morfologis dalam bahasa Arab dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu istiqaqu as-shogir, dan yang kedua istiqaqu al-kabir, dan yang ketiga yaitu istiqaqu al-akbar. Morfofonemis dalam bahasa Arab. Morfofonemis dalam bahasa Arab adalah peristiwa berubahnya wujud morfemis dalam satu proses morfologis, baik afiksasi, reduplikasi, maupun komposisi. Dalam bahasa Indonesia, misalnya yaitu prefiks me bisa berubah menjadi mem, men, meng, menge, atau tetap me menurut aturan-aturan morfologis tertentu. Dan dalam bahasa Arab kemungkinan besar hanya bisa dikiaskan kepada prefiks al yang kemudian dibedakan menjadi al-qamariyah dan al-syamsiyah. Perubahan al yang terjadi di sini pun hanya dalam pengucapan, bukan dalam tulisan, seperti keduanya yaitu tulisan dan bacaan terjadi pada bahasa Indonesia. Contohnya yaitu dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahim. Prefiks al tidak dibaca dalam kurung dileburkan jika awal dasar yang diimbuinya adalah huruf-huruf berikut: ta, ta, shad, sa, dot, zal, nun, dal, sin, ro, zo, za, shin, dan lam. Sekian apa yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.